Raja Damai, Yesus Kristus sudah hadir di bumi. Namun damai masih belum terjadi di berbagai tempat. Damai di antara satu dengan yang lain dalam keluarga, antar keluarga, bahkan antar negara. Maka kita setiap orang perlu sekali menyuarakan sekaligus menghidupi damai yang daripadanya di dalam hati, pikiran dan perbuatan kita. Kita yang diperintah Raja Damai tentu sekali akan selalu mengikuti perintahnya. Oleh ketaatan inilah maka akan semakin nyata wujud damai yang telah ditinggalkan Tuhan Yesus di dunia ini. Kumandang nyanyian "Hanya Yesus jawaban hidupku" sangat menenangkan hati. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat hari Minggu Advent pertama Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Sebuah tunas akan keluar dari batang pohon Isai. Sebuah cabang dari akarnya akan menghasilkan buah. Roh Tuhan akan berdiam di dalamnya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan kekuatan. Roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dia senang dalam takut akan Tuhan. Dan dia tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dilihat matanya ataupun membuat keputusan berdasarkan apa yang dengar telinganya. Akan tetapi dengan kebenaran dia akan menghakimi orang miskin. Dia memutuskan dengan adil bagi orang-orang di bumi. Dia akan memukul bumi dengan tongkat yang keluar dari mulutnya. Dan dengan nafas yang keluar dari bibirnya. Dia akan membunuh orang fasik. Kebenaran akan menjadi sabuk di pinggangnya. Dan kesetiaan adalah ikat pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tuntul akan berbaring bersama anak kambing. Anak sapi, singa muda, dan anak-anak binatang akan bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Sapi dan beruang akan merumput bersama. Anak-anak mereka akan berbaring bersama dan singa akan memakan jerami seperti sapi. Anak yang masih menyusu akan bermain di dekat lubang ular kobra. Dan anak yang sedang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Mereka tidak akan menyakiti ataupun merusak di seluruh gunungku yang kudus. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Pada waktu itu akar Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Semua bangsa akan mencari dia. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dosa sudah merajalela di atas bumi. Hal inilah yang menyulitkan manusia untuk hidup dalam damai. Aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Maka sangat dibutuhkan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Berinteraksi dengan orang berdosa, menanggung upah dosa manusia, sekaligus menghancurkan sengat maut yakni dosa. Maka di dalam Yesus, damai itu pasti boleh terjadi. Mari antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, keluarga dengan keluarga, negara dengan negara, menerima Yesus Raja Damai, sehingga tercipta shalom di dunia ini. Betapa indah dunia yang tidak lagi dikuasai dosa, yang sering menimbulkan perselisihan, pertengkaran, perang.
Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan, sebuah tunas akan keluar dari batang pohon Isai. Sebuah cabang dari akarnya akan menghasilkan buah. Masa depan kita selalu diupayakan oleh Tuhan untuk yang lebih baik. Tunas keluar menyatakan kehidupan pohon atau silsilah Tuhan Yesus yang ternyata berasal dari Isai, ayah Raja Daud. Dengan ini kita akan selalu berharap kepada kebaikan Tuhan di dalam kesusahan, keterpurukan. Janganlah pengalaman pahit membuat kita menjauh dari Dia. Tetapi segala kesusahan yang kita hadapi akan semakin mendewasakan iman. Jadi tidak terpuruk dalam iman yang cengeng, dengan suka menyalahkan Tuhan saat menghadapi kesusahan. Berharap terus kepada kasih karunia-Nya. Ingat, sebuah tunas akan keluar. Ada kehidupan, harapan oleh belas kasihan-Nya. Sebagaimana umat Tuhan yang dikatakan sebagai pohon yang ditebang, ada waktunya tunas bertumbuh dari tunggulnya, yakni Raja Damai. Umat yang menghadapi kesusahan tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, pemberi kehidupan dan pertumbuhan. Roh Tuhan akan berdiam di dalamnya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dia senang dalam takut akan Tuhan, dan dia tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dilihat matanya, ataupun membuat keputusan berdasarkan apa yang didengar telinganya. Kan tetapi dengan kebenaran dia akan menghakimi orang miskin. Dia memutuskan dengan adil bagi orang-orang di bumi. Dia akan memukul bumi dengan tongkat yang keluar dari mulutnya, dan dengan napas yang keluar dari bibirnya. Dia akan membunuh orang fasik. Kebenaran akan menjadi sabuk pinggangnya, dan kesetiaan adalah ikat pinggangnya. Melihat, merasa, mendengar, inilah menjadi dasar keputusan hakim menyatakan kebenaran. Namun Raja Damai akan melampaui itu semua. Akan melihat dari hati untuk menyatakan kebenaran. Maka kita akan selalu bersedia dipimpin oleh Raja Damai yang membuat kita menjadi seorang yang berkarakter dan menjadi berkat. Di dalam iman kepadanya, kita hidup dalam tuntunan roh Tuhan. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Pemerintahan yang adil dan benar akan membawa kedamaian. Suasana surgawi akan kelihatan. Tidak ada lagi sikap puas di dalam dirinya. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, anak sapi, singa muda dan anak-anak binatang bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Sapi dan beruang akan merumput bersama. Anak-anak mereka akan berbaring bersama, dan singa akan memakan jerami seperti sapi. Anak yang masih menyusu akan bermain di dekat lubang ular korba. Dan anak yang sedang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Mereka tidak akan menyakiti ataupun merusak di seluruh gunungku yang kudus, karena bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Bagaimanakah ini boleh terjadi saat setiap orang sudah dipimpin Raja Damai? Kita semakin serupa dengan Kristus. Maka jangan menunggu orang lain dipimpin oleh Raja Damai, tetapi kita akan mulai dari diri sendiri untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, dalam tuntunan Tuhan. Lalu damai itu terus bergulir, menyelimuti bumi ini. Kemudian akar Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Semua bangsa akan mencari dia, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Di minggu Advent yang pertama ini kita diingatkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan akan kita ikuti, teladani. Itulah yang akan membawa damai tersebar menyeluruh ke seluruh dunia. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu sebagai Raja Damai. Segala kata dan perbuatan kami, biarlah wujud kebaikan yang keluar dari hati yang dipenuhi damai surgawi. Terima kasih Bapa untuk penyertaan berkat-Mu di awal minggu tahun gerejawi ini. Sertai kami dalam perjalanan minggu demi minggu sebagai umat-Mu. Berkati kami yang ada di atas bumi ciptaan-Mu ini, dan boleh hidup dari shalom yang telah Engkau wariskan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.